percaya pusat berkat kita bukan dari dunia ini tapi dari Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita buka firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, pasal yang pertama ayat yang ke-10, nasihat Rasul atas beberapa perselisihan di dalam jemaat. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan di dalam terjemahan lama. Kemudian yang bawa terjemahan baru baca juga bersama-sama. Terjemahan lama dulu. 1 Korintus pasal 1 ayat 10, 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku, aku mintalah kamu dengan nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu sekalian menjadi sepakat, dan jangan kamu berpihak-pihak di antara kamu, melainkan hendaklah kamu menjadi satu dengan satu hati dan satu pikiran. Tolong terjemahan baru baca sama-sama. 1, 2, 3. Nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Iya, puji Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya, berbahagialah yang membaca firman, mendengar dan melakukan dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Saudara, surat Korintus yang pertama ini merupakan nasihat daripada Rasul Paulus dan teman pelayanannya namanya Sostenes kepada sidang jemaat yang ada di negeri Korintus. Jemaat ini sudah terbentuk lewat pelayanan misi daripada Rasul Paulus, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 18 ayatnya yang ke-1 sampai 17. Bagaimana jemaat Korintus sudah dibangun dengan pengajaran yang dari Tuhan. Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata, selama 1 tahun 6 bulan Rasul Paulus boleh mengajar firman kepada orang-orang yang ada di Korintus. Dan lewat pelayanan misi inilah jemaat Korintus boleh terbangun dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dalam suratannya di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7, ya, Paulus menegaskan bahwa jemaat Korintus sudah dikayakan dalam segala hal. Baik di dalam hal pemberitaan, baik di dalam hal pengetahuan rahasia firman Allah, bahkan di dalam karunia Roh Kudus. Sehingga kata firman Tuhan, tidak ada satupun rahasia daripada firman Tuhan yang tersembunyi bagi mereka. Semua sudah dibukakan secara jelas di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16, saudara-saudara. Bagaimana rahasia Allah yang dalam-dalam sudah diungkapkan lewat pelayanan daripada Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Coba kita baca saja ayat 7. 1 Korintus pasal yang kedua ayat 7. Tetapkan Allah terlebih dahulu daripada dunia ini untuk kemuliaan ya, kita. Jadi tolong hamba Tuhan siapkan mic, karena khotbah-khotbah ini saya ambil kemudian taruh di YouTube. Kalau tidak pakai mic tidak dapat dengar tuh ayat baca, ya. Seperti itu. Oke, saudara-saudara. Jadi kata firman Tuhan bahwa yang kami beritakan adalah hikmat Allah yang tersembunyi, yaitu rahasia yang sebelum dunia dijadikan sudah disediakan Allah bagi kemuliaannya. Rahasia apa, saudara-saudara? Rahasia-rahasia yang dalam yang dibukakan kepada orang-orang Korintus kita tahu dari hal karunia-karunia. 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11. Dari hal tubuh Kristus. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-12 sampai 31. Dari hal apa lagi? Dari hal kasih. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Dari hal manifestasi kuasa Roh Kudus. 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 40. Terlebih tentang bagaimana karunia-karunia yang bekerja di dalam penyembahan. Itulah sebabnya inilah yang menjadi alasan bagi Rasul Paulus dengan mengatakan bahwa gereja yang ada di Korintus limpah dalam pemberitaan firman, limpah dalam anugerah Roh Kudus. Sehingga standar iman gereja Korintus itu, kata firman Tuhan, sudah dibawa sampai bertunangan dengan Kristus. Nah, ini pun menjadi tanda warning bagi saya dan saudara. Kita sebagai orang-orang kabar pengantin, saudara-saudara, kita pun sama seperti jemaat Korintus. Dibangun dengan pengajaran yang langsung daripada Tuhan. Ya. Nasihat-nasihat firman, pengajaran-pengajaran firman yang kita dengar setiap kali kita beribadah, setiap kali kita membaca firman Tuhan. Inilah yang membawa kita sampai bertunangan untuk dibawa pada pernikahan secara rohani. Tetapi kita pun harus waspada.
Karena jemaat yang ada di Korintus, sekalipun mereka sudah dikayakan di dalam berbagai hal, bahkan lewat pemberitaan Rasul Paulus mereka sudah dibawa sampai bertunangan dengan Kristus. Ternyata di dalam sidang jemaat masih ada yang namanya perpecahan, masih ada yang namanya pertengkaran, masih ada yang namanya pihak memihak. Coba kita baca 1 Korintus 1 ayat 11 dan 12. 1 Korintus 11. Karena sudah diberitahu kepadaku dari hal kamu, hai saudara-saudaraku. Karena sudah diberitahukan, ada laporan kepada Rasul Paulus bahwa di dalam jemaat Tuhan oleh orang isi rumah Chloe bahwa ada pertengkaran di antara kamu. Dengan perkataan itu aku bermaksud bahwa kamu masing-masing ada berkata bahwa aku ini pihak Paulus. Ada yang berkata di dalam jemaat, aku pihak Paulus. Aku ini pihak Apolos. Aku ini pihak Apolos. Aku ini pihak Kefas. Aku ini pihak Kefas. Aku ini pihak Kristus. Aku ini pihak Kristus. Nah, ini jangan sampai ada di dalam jemaat. Ya. Ada yang merasa aku pihak gembala. Ada yang berkata aku pihak Anto, aku pihak Tian, aku pihak Salomo, aku pihak Jeki, aku pihak Jeniar. Hati-hati, saudara-saudara. Bahkan sampai ada yang berkata, aku ini pihak Kristus. Mana yang paling benar dari ini semua? Apakah dia pihak Kristus? Tidak, saudara-saudara. Adakah Kristus dibagi-bagi, kata Paulus? Adakah Kristus mati hanya untuk kamu? Itulah sebabnya ini menjadi tanda warning bagi kita. Makanya di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 4, saudara-saudara, dengan jelas Paulus menggambarkan keadaan yang ada di jemaat Korintus. Paulus bilang, mereka adalah orang-orang rohani tetapi bertabiat duniawi. Ukuran iman mereka yang seharusnya sudah dibawa sampai bertunangan dengan Kristus kelihatan demikian, tetapi setelah diukur dengan firman Tuhan, ternyata mereka masih kanak-kanak di dalam Kristus. 1 Korintus 3 ayat yang ketiga, Paulus bilang masih ada dengki, masih ada pertengkaran, ya, masih ada pihak memihak. Dengki itu, saudara-saudara, adalah perasaan marah, benci, perasaan tidak suka, bahkan iri, ya, kepada sesama. Melihat orang lain diberkati Tuhan, kita marah. Melihat orang lain mendapatkan gelar dan lain sebagainya, kita cemburu. Itu berbahaya, saudara-saudara. Itu identik dengan dengki. Nah, inilah yang membawa perpecahan kepada jemaat yang ada di Korintus. Ya. Membawa pertengkaran bagi mereka. Makanya saya mau katakan kepada jemaat Tuhan, sehebat apapun pengetahuan firman-Mu, setinggi apapun anugerah-anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, tanpa kita menjadi pelaku firman, itu semua sia-sia. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-25, kau mendengar firman, ayat 22. Tapi kau tidak menjadi pelaku, kata firman Tuhan, kau menipu diri. Baca itu. Ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi penurut pengajaran itu, bukannya orang yang mendengar saja dengan memperdayakan dirinya sendiri. Ya. Kau harus jadi penurut. Mendengarkan dan menuruti perkataan itu. Jangan cuma mendengar. Sudah tahu orang terlalu banyak mendengar firman tapi tidak melakukan. Lama-lama dia jadi tukang betandu. Ya. Kita lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus kepada para ahli Taurat dan orang Farisi. Di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 Tuhan katakan, bukan tiap-tiap orang yang berseru aku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan Allah. Hanyalah mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Dan Tuhan katakan, karena pada hari terakhir, saudara. Kapan hari terakhir? Hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat dengan nama-Mu? Tuhan, bukankah kami sudah mengusir setan dengan nama-Mu? Tuhan, bukankah kami sudah melakukan banyak mujizat dengan nama-Mu? Yang jadi pertanyaan, siapa mereka ini? Ya. Bukankah mereka orang yang dipakai Tuhan? Bukankah mereka orang adalah hamba-hamba yang diurapi Tuhan? Tetapi kenapa kata Tuhan, aku tidak kenal engkau? Karena ternyata mereka bukan pelaku firman. Selalu saya katakan kepada saudara, ketika saudara punya karunia, itu tandanya saudara dipakai Tuhan. Tapi buah-buah roh adalah tanda kita sementara dibentuk oleh Tuhan.
Ini peringatan keras bagi kita. Terlebih bagi hamba-hamba Tuhan. Bahkan kepada mereka yang punya anugerah Roh Kudus. Makanya Paulus katakan di dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Aku menyiksa tubuhku, aku memperhambakan dia. Supaya jangan aku yang mengajar, aku ini yang terbuang. Jangan orang yang mengajar jemaat Tuhan, tapi orang yang jadi sama dengan dulu kan kalau di terminal ada tuh namanya kondektur, calo. Nado, kawan. Tuh penumpang naik dia nyak pergi. Jangan jadi begitu, saudara. Bahkan bukan hanya kepada hamba Tuhan, datang juga kepada sidang jemaat yang selalu mendengar firman. Itu pun ada ancaman, saudara. Coba baca Lukas pasal 13 ayat 25 sampai 28. Apa kata firman Tuhan? 13 ayat yang ke-25. Ya. Apabila tuan rumah itu bangun menutup pintu, dan kemudian kamu datang berdiri di luar mengetuk pintu dengan kata, "Ya Tuan, bukakanlah kami pintu," maka ia pun akan menjawab sambil berkata kepadamu, "Aku tiada tahu dari mana kamu datang." Barulah kamu akan mulai berkata-kata. Ya, Tuhan bilang, "Aku tidak tahu ngana datang dari mana." Barulah kalian akan berkata-kata. Jemaat mulai berkata-kata apa? Kami sudah makan minum di hadapan Tuhan. Kami sudah makan minum di hadapan Tuhan. Artinya apa? Seringkali kita datang ke gereja mendengar firman. Tandanya kita sementara bersekutu lewat semeja dengan Tuhan, saudara. Dan Tuhan mengajar di lorong-lorong Tuhan kami. sudah mengajar di lorong-lorong kota kami. Maka ia akan berkata kepadamu, tetapi apa kata Tuhan itu? Aku tiada tahu dari mana kamu datang. Undurlah daripadaku kamu sekalian yang mengerjakan kejahatan. 28. Di sanalah kelak Di tangisan sana dan ada kertak gigi. kertakan gigi. Ketika kamu memandang Ibrahim dan Ishak dan Yakub dan segala nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu akan ditolakkan keluar. Saudara. Ini menjadi tanda menjadi tanda waspada bagi saya dan saudara. Saya katakan tadi, sehebat apapun pengetahuan firman-Mu, setinggi apapun karunia-karunia yang dipercayakan kepada kita, serutin apapun engkau membaca firman, serutin apapun engkau mendengarkan firman, tanpa menjadi pelaku firman, Tuhan berkata, "Aku tidak kenal engkau." Ya, saudara-saudara, para ahli Taurat, orang-orang Farisi, saudara-saudara, paling jelas. Memang Tuhan anti sekali pada orang ini. Saudara, kalau lihat di Israel, setiap beberapa jam mereka ada doa, ya. Selalu mereka, apalagi di tembok ratapan, saudara-saudara, mereka selalu berdoa di tembok ratapan. Tembok ratapan itu tidak pernah sepi, ya, kecuali hari Sabat. Rame terus di orang, saudara-saudara. Makanya waktu kami ke sana, ada seorang bertanya, "Pak," yang ketanya ke tour guide kami, "itu kami lihat orang Israel berdoa terus. Kapan mereka kerja?" Sekalipun saudara terlalu banyak datang berdoa di gereja non-stop, tidak pernah berhenti. Tapi kalau kita tidak jadi pelaku firman, percuma, saudara-saudara. Makanya Tuhan bilang di dalam Matius 5 ayat 20, sekalipun jikalau hidup keagamaanmu tidak melebihi daripada ahli Taurat orang Farisi, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Ya. Bukankah mereka orang yang beribadah? Ya. Bukankah mereka orang yang melayani di bait suci? Bukankah mereka orang yang mengajar, menyampaikan firman kepada jemaat Israel? Tapi kenapa tidak bisa masuk surga? Tuhan bilang, karena mereka hanya tahu mengajar, tapi mereka tidak tahu melakukan firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu bukan cuma sekedar ilmu pengetahuan supaya orang mengerti, saudara-saudara. Karena Pak Gembala paling banyak ayat, dia tuh paling mengerti firman, tapi belum tentu kalau saya mau melakukan firman Tuhan itu. Makanya ini menjadi tanda saya pun sementara berjuang, saudara-saudara, supaya menjadi pelaku firman. Ya. Nah, firman Tuhan ini menjadi nasihat bagi saya dan saudara, menjadi teguran bagi kita. Mari jangan hidup seperti orang-orang rohani, tetapi tabiat kita, kelakuan kita seperti orang-orang duniawi. Ya. Titus pasal 1 ayat 16 firman Tuhan bilang, mereka itu mengaku mengenal Allah, tetapi perbuatan membukankan dia sebagai Allah. Mengaku kita orang Kristen, mengaku kita kabar pengantin, tapi di mana-mana kita bawa perpecahan, di mana-mana kita bawa perselisihan, saudara-saudara. Ya.
Firman Allah katakan sekalipun mereka mengenal Allah, tapi perbuatan tidak memuliakan Dia seperti Allah. Roma pasal 1. Baca firman Tuhan, ayat yang ke-21. 1 ayat yang ke-21. Karena sungguh pun mereka itu mengenal Allah, Ya. tetapi mereka itu tiada memuliakan Dia seperti Allah atau mengucap syukur kepadanya, melainkan mereka itu sudah menjadi sia-sia di dalam pikirannya, dan hati mereka itu yang bebal itu menjadi gelap. Ya. Sekalipun mengenal Allah, tetapi tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Ya. Makanya mari jadi pelaku-pelaku firman. Ya, saudara-saudara. Ada quotes di di Instagram. Mana itu? Dia katakan begini, saudara-saudara. Saya lupa lagi. Saya lupa match screen itu. Biarlah saudara, orang selalu posting ayat-ayat suci, kata tuh quotes itu, saudara-saudara. Tapi kalau orang ini, orang kehidupan tidak mencerminkan itu, percuma. Di media sosial kadang orang kelihatan suci, kelihatan. Atau ada sebaliknya. Shalom, damai di hati, damai dalam jemaat, tapi bakal lain di Facebook. Ada seperti itu. Tak boleh lekomang. Makanya mari jadi pelaku firman, saudara-saudara. Ya. Tetap jaga itu hubungan sejahtera. Baik di dalam jemaat, baik di tetangga-tetangga kita. Jangan orang berapi-api di luar, berapi-api di KKR. Giliran di dalam rumah, saudara-saudara, orang kacau. Orang keluarga tidak beres dan lain sebagainya. Ya. Mari bangun itu kasih persaudaraan. Mulai dari keluarga, kemudian datang kepada jemaat. Jangan sampai kita hidup dalam pertengkaran, dalam perpecahan. Apalagi kita sebagai tubuh Kristus. Saudara tahu tubuh Kristus itu, the body of Christ. Orang ini ada tangan, ada kaki. Ya. Nah mungkin kaki berkata aku tidak butuh tangan. No kaki semua jo. Nah mungkin mulut berkata aku tidak butuh telinga. Mata berkata aku tidak butuh mulut. Ya. Kita semua ada. Dan Tuhan percayakan dalam satu jemaat. Untuk apa? Saling melengkapi. Saudara-saudara. Ya. Sebab itu mari bangun. Pelihara itu damai sejahtera. Pelihara itu kasih persaudaraan. Kata Ibrani pasal 13 ayat yang pertama. Saudara tahu kalau orang jaga itu kasih persaudaraan. Mazmur 133 ayat 1-4. Kesanalah Tuhan perintahkan berkat-berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya. Makanya di ayat pokok kita pada saat ini saudara-saudara. Paulus katakan, aku menasihatkan kamu di dalam nama Yesus Kristus. Supaya kamu jemaat Tuhan boleh sehati, boleh seiyah, boleh sekata. Jangan ada perpecahan, tetapi sebaliknya kamu erat bersatu sehati dan sepikir. Ya. Coba baca dulu tuh Filipi pasal 2 itu ayat 1-4. Filipi 2 ayat 1-4. Filipi 2 ayat 1. Sebab itu jikalau di dalam Kristus ada nasihat, jikalau ada penghiburan kasih, Ya. jikalau ada persekutuan roh, jikalau ada pengasihan dan belas kasihan, kamu genapkanlah kesukaanku supaya kamu bersehati. Kamu genapkan kesukaanku supaya jemaat Tuhan boleh sehati. Dan menaruh sama kasih. Menaruh sama kasih. Menjadi sejiwa dan menjadi sepikir. Satu jiwa, sepikiran, satu tujuan. Satu pun jangan dilakukan dengan berlawan-lawanan. Jangan lakukan berlawan-lawanan hai jemaat-jemaat. Atau dengan sombong. Atau melakukan dengan sombong. Melainkan dengan rendah hati. Melainkan dengan rendah hati. Masing-masing menyangkakan orang lain ada lebih daripada dirinya Masing-masing sendiri. menyangkakan orang lain lebih daripada diri sendiri. Jangan seseorang memikirkan dirinya sendiri Jangan saja. cuma pikir-pikir diri sendiri saja. Melainkan hal orang lain Tapi juga. kepentingan bersama juga. Ya. Pikir untuk kemajuan jemaat Tuhan. Jangan cuma berpikir tentang diri sendiri. Makanya Paulus katakan kepada orang Korintus di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-11. Paulus bilang, supaya jangan sampai iblis beroleh keuntungan atas kamu. Ya, karena orang tahu apa yang menjadi maksudnya. Makanya untuk menjaga damai sejahtera, mari berpikir positif selalu, saudara-saudara. Mari berpikir untuk kepentingan bersama, untuk saling membangun. Ya. Roma
pasalnya yang ke-14 ayat 19 bilang, Paulus katakan bahwa dia katakan, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun, kata firman Tuhan. Apa itu? Coba baca, apa itu? Damai sejahtera dan saling membangun. Apa itu? Filipi 4 ayatnya yang ke-8 dan 9. Coba terjemahan baru. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, saudara-saudara, semua yang benar, hai jemaat Tuhan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang adil, semua yang suci, semua yang suci, semua yang manis, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang enak mau dengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang disebut kebajikan, dan patut dipuji, dan hal-hal yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Pikirkan semua itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu dan pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, apa yang telah kamu lihat daripada hamba-hamba Tuhan, lakukanlah itu. Lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Itu kata firman Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. So berapa minggu tuh orang baku hantam terus 1 jam lebih. Kasih los dulu. So saudara, aduh kepala.